Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya kira ini ada tanggapan dari orang yang keren, keilmuannya luar biasa ya. Ini dikenal dengan nama Ibnu Harjo Al-Jawi. Orang ini kalau di Facebooknya itu menggunakan akun Mbah Rian, tapi sudah jarang sekarang, dulu ya. Ini ahli kitab ya, bukan Yahudi Nasrani. Ahli kitab maksudnya sangat menguasai kitab kuning ya. Nggak kaleng-kaleng lah. Kamu kalau browsing ya, tulis kitab karya Ibnu Harjo, itu ada puluhan, 50 kitab lebih, bahasa Arab semua. Bahkan yang paling keren, beliau ini mentahqiq Fathul Mu'in ya. Itu mungkin kamu bisa lihat di samping gambarnya itu. Fathul Mu'in itu kitab yang rumit, tapi beliau mampu mentahqiq, berarti sudah meneliti semuanya, luar biasa berarti ya. Dalam pengantarnya, beliau ini jelas menyebut, maksudnya adalah menanggapi Kiai Haji Imaduddin, walaupun tidak menyebut nama, tetapi hanya menyebut di situ Ahadu Al-Kiyahi fi Jawa Al-Ghorbiyah ya. Salah satu kiai di Jawa Barat, berarti ya mesti Kiai Haji Imaduddin toh. Yang mengatakan atau meragukan sihatun nasabi Ba'alawi ya. Kemudian beliau itu diminta oleh beberapa orang itu, lalu hanya butuh waktu 2 hari atau mentelaah kitab selama 2 hari, kitab-kitab yang berkaitan ya. Banyak sekali kitab nasab. Dan kalau Anda perhatikan di bagian akhir ya, di bagian akhir ini beliau mencantumkan nama kitab-kitabnya, luar biasa ya. Nggak tanggung-tanggung ya. Jadi dari levelnya ini dia tidak level lagi mungkin memberi tanggapan bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Arab ya. Atau mungkin biar tidak terlalu orang lain faham, sehingga yang faham saja ya, yang boleh berkomentar, kira-kira begitu ya. Kalau saya perhatikan dari mulai dia berhujjah itu, ya semacam memberikan catatan-catatan saja di kitab apa, siapa yang menyebut Abdullah itu adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Kan itu persoalannya. Setelah saya lihat, ya ternyata yang paling tua tetap adalah Ibnu Toba-Toba. Ya. Ibnu Toba-Toba, nah, perhatikan ini. Kita ambil dari yang paling tua ya. Yang apa? Yang nomor catatan kaki nomor 2 itu. Berarti Abul Muammar Ibnu Toba-Toba ya, fi Abna'il Imam ya, dalam kitab Abna'ul Imam menyebut bahwa Abna'u Ahmad itu salah satunya adalah Abdullah. Ada 4 berarti ya, ada Abdullah, ada Muhammad, ada Ali, ada Husain begitu. Kalau Al-Ubaidili dalam kitabnya hanya menyebut Muhammad. Ah, kira-kira begitu. Kita tidak bicara tentang yang lain. Dan di sini orang ini tidak menyebut bahwa Ubaidili itu pernah menyebut nama Abdullah. Berarti tidak memakai hujjah kitab Ar-Raddul Jali. Ketika di situ dikatakan Ibnu Al-Ubaidili menyebut nama Abdullah juga. Enggak, di sini paling tua adalah kitab Ibnu Toba-Toba, Abnul Imam yang sudah kita bahas ya. Dan orang ini juga sebetulnya agak curiga, artinya mempertimbangkan juga jangan-jangan kitab itu adalah ditaswir ya, atau diadakan perombakan-perombakan atau perubahan-perubahan. Nah, perhatikan catatan kaki nomor 6 itu, qala qailun hadzal kitab ya muzawwarun alaihi qultu fi qaulihi nadrun zahirun ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa kitab ini sepertinya sudah tidak original, dan kalau menurut saya ya pandangan itu layak untuk dipertimbangkan. Nah, artinya memang mungkin kelihatan ada perubahan-perubahan di situ ya. Berarti sudah selesai masalah ini toh. Berarti belum ittifaq bahwasanya Ibnu Toba-Toba menyebut nama Abdullah, lewat ya. Kemudian setelah saya perhatikan, tetap saja ujung-ujungnya itu lebih-lebihnya itu adalah menjelaskan tentang yang menyebut adalah yang paling senior ya, Al-Jundi. Dalam kitabnya As-Suluk fi Tarikh Al-Ulama wal Muluk. Berarti kan sama ya. Ya bukan kita bilang ketinggalan kereta ya. Setidaknya ini berarti kurang mengikuti perkembangannya mungkin, atau mungkin beliau menulisnya ini sebelumnya, sebelum Kiai Imaduddin meluncing tanggapan terbarunya, atau mungkin tidak mengikuti secara utuh sehingga masih memakai Al-Jundi itu. Seharusnya kalau memang mau memakai kitabnya Al-Jundi, berarti harusnya harus membuktikan bahwa Abdullah itu adalah orang yang sama dengan Ubaidillah. Tetapi ternyata tidak ya. Ini malah justru hanya sepihak mengatakan bahwa Al-Jundi sudah menyebut ada nama Abdullah begitu. Tetapi ada yang menarik di sini ketika orang ini menjelaskan tentang kitabnya As-Samarqandi, yaitu Tuhfatut Thalib kalau tidak salah begitu. Al-Jundi sudah itu ya, berarti ini masuk kepada yang As-Samarqandi yang ini ya. Yang lain itu Ibnu Hajar Al-Haythami itu yang menyebutkan sanad gurunya ya, itu sama lah ya, tidak perlu kita tanggapi. Ini yang As-Samarqandi yang wafat abad ke-10, 966 ya. Dalam kitabnya Tuhfatut Thalib halaman 76, Zakaro menyebut naklan dalam rangka atau hasil dari menukil atau mengutip min Ibni Amba dari Ibnu Amba min auladi Ahmad Isa
Sebagian dari anaknya Ahmad bin Isa adalah Muhammad Fakot. Nah, jadi kalau As-Samarqandi ketika menukil dari Ibnu Ambah, putra Isa itu hanya satu, yaitu Ahmad. Ya memang wasakataan ghairihi, kan begitu Ibnu Ambah itu. Ibnu Anibah ya, Ibnu Ambah, dan tidak berbicara tentang yang lain ya. Kemudian summa zada, kemudian As-Samarqandi ini menambah lagi anaknya putra Ahmad itu atau anaknya Ahmad itu naklan min aimatin muhakkikina, yang diambil dari ulama-ulama yang tahqiq. Minhum Ibnu Samurah, salah satunya adalah Ibnu Samurah. Nah, ini miss ya. Artinya tidak, kurang tepat. Nanti saya buktikan bahwa kurang tepat kalau begini ya. Di mana Ibnu Samurah itu wafatnya tahun 586. Berarti abad ke-6, lebih tua dari Ar-Razi. Ar-Razi wafatnya 600, ini 500 ya. Kalau ternyata Abdullah sudah disebut oleh Ibnu Samurah, kan luar biasa itu. Ya. Sementara kalau kita perhatikan cara berhujahnya Habib Hanif, yang pertama kali menyebut Al-Jundi. Ketika mau mengatakan yang pertama kali menyebut itu Al-Ubaidili, itu dalam kitab Ar-Radul Jali. Tidak bisa menunjukkan kitab mana Al-Jundi yang menyebutkan itu. Jadi beda Al-Ubaidili menyebut atau kata Az-Zabidi Al-Ubaidili menyebut, itu kan beda. Kalau kita bilang Al-Ubaidili menyebut, berarti kita tahu di mana kitabnya. Tapi kalau kita bilang Al-Ubaidili, katanya Az-Zabidi sudah menyebut, tapi kita tidak tahu di mana Ubaidili itu menyebutnya, dan Az-Zabidi juga tidak menjelaskan di mana. Nah, itu kan beda. Sebetulnya ini juga sama dengan kasus Ibnu Samurah ini. Memang kalau kita baca dalam kitab Syamsud Dhahirah, di situ dijelaskan bahwasanya sudah ittifaq ulama-ulama ahli nasab, salah satunya Ibnu Samurah, Al-Jundi. Kalau Al-Jundi bisa kita lacak, ada dalam kitabnya As-Suluk ya. Tapi Al-Jundi abad ke-8 ya. Ini kan mencari yang abad ke-6 malah ya. Ibnu Samurah. Kemudian Ibnu Habil Habib dan sebagainya ya. Itu diklaim ya. Tetapi setelah dicari Ibnu Samurah tidak ada. Tapi kalau di sini seolah-olah Ibnu Samurah ada. Mari kita buktikan benar enggak ya. Kita buktikan di kitab apa itu tadi? Tuhfatul Thalib ya. Tuhfatul Thalib. Nah, ini ternyata setelah saya baca, ini sama dengan apa yang sudah dikupas oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi di sini Tuhfatul Thalib ini, As-Samarqandi ini ya, bukan dia menukil dari Ibnu Samurah. Tapi perhatikan, kultu, saya berkata, berarti As-Samarqandi ya, ra'aitu fi ba'di ta'liq, saya melihat di catatan-catatan, berarti ada sebuah kitab terus ada takliknya. Tidak jelas juga itu kitab apa. Terus yang mencatat takliknya juga tidak jelas siapa ya. Kenapa? Karena tidak menyebut kitab apa dan yang menulis siapa. Cuma saya melihat di catatan ya. Kalau bahasanya Kiai Haji Imaduddin ini melihat tulisan santri katanya ya. Kemudian masuratuhu, apa yang bentuknya adalah qala al-muhaqqiquna bihadzal fanni. Telah berkata ulama-ulama yang tahqiq dalam hal ini, berarti dalam fan ini ya, dalam ilmu pernasaban ya. Apa itu? Min ahli Yaman wa Hadramaut, dari ahli Yaman atau dari orang-orang Yaman dan orang Hadramaut, kal Imam Ibni Abi Samurah, seperti Imam Ibnu Abi Samurah. Ini sudah saya bahas awal-awal. Cara melacak penyebutan Abdullah di kitab tertua adalah membuktikan klaim bahwasanya Ibnu Samurah menulis. Ya. Kemudian wal Imam Al-Jundi, dan juga Al-Jundi dan seterusnya, sama, sudah sering saya bahas ini ya. Di sini berarti posisinya memang bukan Ibnu As-Samarqandi menukil dari Ibnu Samurah, bukan. Melihat kitabnya Ibnu Samurah juga enggak, tapi pernah melihat ada tulisan. Isi tulisannya apa? Ibnu Samurah sepakat. Nah, kan beda dengan kita melihat Ibnu Samurah sepakat karena kita membaca kitabnya Ibnu Samurah, kan beda. Beda. Ini kasusnya sama berarti dengan Ar-Raudhul Jali itu ya. Bahwasanya Al-Ubaidili berkata, tapi tidak tahu di mana perkataan Al-Ubaidilinya. Setelah saya lacak kan ada di kitab Al-Intisar. Al-Intisar, ternyata Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abror, ternyata itu tidak ada kitabnya. Mafqud, hilang ya. Jadi pada akhirnya yang paling mendekati, yaitu yang paling mendekati dan tidak bermasalah adalah Al-Jundi yang pertama kali menyebut nama Abdullah sebagai putra Ahmad. Kalau Ibnu Toba masih mukhtalaf, masih diperdebatkan kitabnya asli atau bukan. Kalau Al-Ubaidili tidak jelas kitabnya di mana. Termasuk juga Ibnu Samurah. Jadi kalau setelah begini berarti tidak ada yang baru ya. Jadi ini kitab-kitab yang ke bawah ini ya mungkin beliau terburu-buru ya. Kenapa? Karena mahalun nizaknya adalah bukan kita percaya nggak percaya dulu, tapi mana kitab tertua yang menyebut. Ternyata kan tidak ada yang mampu menyajikan kitab tertua abad ke-4, abad ke-5 ya. Tidak ada yang begitu, itu saja. Kalau berhujah tidak disebut bukan berarti tidak ada. Ibnu Ambah coba menyebut satu. Ya.
Apakah yang lain berarti tidak ada? Oh, bukan begitu caranya. Sudah sering saya bilang, yang dipersoalkan itu bukan karena Ibnu Ambah tidak menyebut, bukan karena Ar-Razi tidak menyebut, tapi kok tidak ada yang menyebut satupun. Bukan karena satu orang tidak menyebut, tapi karena tidak ada satupun yang menyebut. Itu yang harus difahami ya. Jadi ketika menyajikan kitabnya Al-Ubaidili, kemudian menyajikan kitabnya Fakhrul Razi, itu nggak ada yang menyebut dan ditantang mana kitab yang menyebutkan begitu. Bukan karena nggak disebut Ubaidili, nggak disebut Ar-Razi lalu tidak ada, bukan begitu. Tapi karena nggak ada yang nyebut. Lalu sebagai bukti tidak ada yang nyebut, disampaikan kitab-kitab yang ada pada zaman itu memang tidak menyebut. Ini tidak bisa dibantah dengan tidak disebut bukan berarti tidak ada. Toh ulama ini tidak menyebut ini ternyata ada. Oh enggak. Ini tidak disebut oleh ulama ini tapi disebut oleh ulama itu. Berarti ada yang menyebut. Nah, kira-kira begitu ya. Ya begitu. Ini saya ingin seimbang. Apa-apa yang ranahnya ilmiah bisa kita bicarakan dengan kitab, saya bicarakan ya. Ya, tidak membela siapa-siapa, tetapi masih konsisten kepada membela mana yang lebih kuat.